Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya, tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu materi PPKN kelas 10 semester 1 pada bab 2, yaitu mengenai pokok kaidah fundamental bangsaku. Di bagian A, yaitu mengenai isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Mewujudkan rasa syukur atas kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mengandung arti sebagai berikut. 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. 3. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. 4. Lahirnya tata hukum Indonesia. Oke kelas, selanjutnya cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Antara lain, A. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing. B. Menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa. C. Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan meningkatkan sikap toleran dan kerjasama antar warga masyarakat. D. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta kesiapan dalam rangka bela negara. E. Meningkatkan kemandirian bangsa dengan jalan memperkuat sendi-sendi pri kehidupan bangsa di segala bidang, atau Ipolek Sosbud Hankam. 2. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Alinea pertama, proklamasi dijabarkan dalam alinea ke-1, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea kedua, proklamasi dijabarkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu amanat pembentukan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia
adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Falsafah negara Indonesia adalah Pancasila. Selanjutnya, tujuan negara. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke kelas, di bagian ketiga mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan diterima pengertian negara persatuan sebagai negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala faham golongan dan mengatasi faham perseorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan, itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lain, negara sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. 2. Pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu sebab tujuan atau kausa finalis sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. 3. Pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang,
Pengertian ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Pokok pikiran keempat. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini dalam pembukaan menuntut konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur. Oke kelas, tetap semangat ya. Kita lanjutkan pada contoh perilaku sikap yang sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pokok pikiran pertama. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, mengutamakan persatuan dan kesatuan, keselamatan, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran kedua, yaitu contohnya bekerja keras, bergotong royong, tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga. Contohnya, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan bangsa. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak berpendapat kepada orang lain. Pokok pikiran keempat. Contohnya yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat manusia. Oke kelas, kita lanjutkan di bagian B, yaitu mengenai cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang bunyinya diantaranya yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kelas, dalam rangka perwujudan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan negara diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. 2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 3. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air. 4. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara. 5. Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. 6. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Oke kelas, selanjutnya mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Contoh bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa dalam rangka perwujudan cita-cita dan tujuan nasional adalah diantaranya belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, ikut aktif dalam berbagai organisasi seperti OSIS dan Karang Taruna, IPM, dan lainnya. Kemudian, ikut aktif dalam kegiatan bela negara seperti Pramuka, PMR, Paskibra. Oke kelas, pada video pembelajaran ini kita membahas bagian A dan B. Insya Allah pada video pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan pada bagian C, yaitu mengenai kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum, dan pada bagian D mengenai partisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.